Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penyelenggara Haji Embarkasi Gorontalo antara siap memberangkatkan jemaah Haji Gorontalo ke Tanah Suci Mekah. Kesiapan ini dipastikan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada rapat final cek keberangkatan haji di Asrama Haji Kota Gorontalo pada Rabu 7 Juni 2023. Petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi antara Gorontalo siap memberangkatkan jemaah calon haji ke Tanah Suci Mekah. Kesiapan itu dipastikan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada rapat pengecekan terakhir keberangkatan haji di Asrama Haji Gorontalo pada Rabu 7 Juni 2023. Menurut penjagob Ismail, persiapan PPIH Gorontalo dalam rangka pemberangkatan baik dari segi sarana dan prasarana, sistem, dan petugasnya sudah siap, tinggal menunggu hari H pelaksanaannya. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo HM Mufli B. Fatah pada rapat tersebut melaporkan bahwa kelengkapan data JCH telah rampung. Begitu juga untuk gelang identitas, sehingga dokumen berupa paspor sudah rampung 100%. JCH embarkasi haji antara Gorontalo tahun ini berjumlah 1.000 orang, terdiri dari jemaah dan petugas haji daerah. JCH akan diberangkatkan dibagi dalam 3 kelompok terbang, yaitu 26, 29, dan 32. JCH Kloter 26 dijadwalkan masuk asrama haji pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 5 pagi. Kloter 29 pada tanggal 12 Juni pukul 5 pagi. Dan untuk kloter 32 masuk asrama pada tanggal 14 Juni pukul 3 sore. Untuk jadwal keberangkatan sendiri dari Gorontalo menuju Makassar dijadwalkan dari tanggal 11, 13, dan 16 Juni 2023. Peresmian gedung kantor pusat baru PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo dihadiri 2 gubernur yang juga sekaligus pemegang saham pengendali, yaitu Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe dan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Peresmian gedung kantor pusat baru PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo atau BSG dihadiri langsung 2 gubernur yang juga adalah pemegang saham pengendali atau PSP, yaitu Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe dan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Gedung 8 lantai dengan desain Diamond Cup dan berkonsep ramah lingkungan ini berdiri di kawasan Marina Plaza, Jalan Pierre Tandean, Kota Manado, Sulawesi Utara. Peresmian dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS, sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-62 tahun BSG pada Sabtu 3 Juni 2023. Direktur Utama BSG Revino Pepa mengungkapkan kantor pusat baru ini menjadi simbol akselerasi bisnis dari bank yang mempunyai slogan Torang Pebang ini. Prinsip Diamond Cup sendiri diusung karena pihaknya memiliki suatu keinginan yang kuat bagaimana BSG menjadi lokal bank dan menjadi regional bank yang bersinar secara terus-menerus. Di tempat yang sama, Kepala OJK Wilayah Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara, Winter Marbun, menyebutkan secara nasional perbankan pada year on year dari sisi aset tumbuh sebesar 8,37%, dana pihak ketiga tumbuh 7%, sedangkan kredit tumbuh 9,93%.
Khusus di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo sendiri, pertumbuhan total aset pada angka 6,28%, dana pihak ketiga 1,35%, dan kredit yang diberikan tumbuh 5,57%. Dia juga berpesan kepada BSG agar memperkuat permodalan, meluncurkan program baru yang akan menyasar banyak masyarakat, mengoptimalkan jaringan kantor yang ada, mendorong peningkatan SDM, serta gencar melakukan transformasi untuk meningkatkan kinerja. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang ke-65 tahun, Korem 133 Nani Wartabone menggelar kegiatan donor darah pada Rabu 7 Juni 2023. Kegiatan sosial yang dipusatkan di Makodim 1304 Gorontalo ini dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka ke-65, Korem 133 Nani Wartabone menggelar kegiatan donor darah pada Rabu 7 Juni 2023. Kegiatan sosial yang dipusatkan di Aula Makodim 1304 Gorontalo itu dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Brigjen Totok Sulistiono, Dandim 1304, Sekda Kota Gorontalo, Kabankes Bangpol, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Penjabat Gubernur Ismail Pakaya menyampaikan kegiatan semacam ini harusnya ditiru dan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia menginginkan agar para stafnya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena sangat berarti untuk menyelamatkan serta membantu banyak orang yang membutuhkan. Ini satu kesyukuran sehingga pada hari ini Pak Dandre, saya harus sudah pada saat diundang hadiri kegiatan ini saya harus hadir di sini. Nah, untuk mengapresiasi bapak-bapak, ibu-ibu, anggota TNI yang sudah menjadi pendukung. Di samping itu, Danrem 133 Nani Wartabone mengatakan peringatan hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka menjadi momen yang tepat untuk menghargai para prajurit TNI yang setiap hari berkorban demi keamanan dan ketentraman negara. Donor darah juga sebagai bentuk nyata kepedulian TNI terhadap sesama dan sebuah tindakan sukarela yang dapat menyelamatkan nyawa. Kegiatan donor darah melibatkan berbagai pihak sebagai pendonor, diantaranya anggota Korem 133, Kodim, Yonif 713, Lanal Gorontalo, Lapas Gorontalo, Persit Kartika Chandra Kirana 1304, Polres Gorontalo Kota, Satpol PP, serta unsur Ormas FKPPI. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengaktifkan hotline atau saluran siaga untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini diutarakan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada pertemuan dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo Alim S. Niode dan jajarannya di kantor Ombudsman pada Senin 5 Juni 2023. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengaktifkan hotline atau saluran siaga untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal itu diutarakan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada pertemuan dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo Alim S. Niode dan jajarannya di Aula Kantor Ombudsman Gorontalo pada Senin 5 Juni 2023. Terkait saran dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Ombudsman, Penjagob Ismail menyatakan sikapnya untuk segera memperbaiki hal-hal yang dinilai masih kurang. Bahkan Ismail dengan tegas menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap perbaikan pelayanan publik. Saran tindak lanjut dari Ombudsman saya tangkap. Tidak harus, tidak hanya kepala Gubernur dan tidak intervensi
saya yang berkomitmen kan kepala dinas tidak berani melanggar fakta yang dijelaskan. Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Gorontalo dalam paparannya pada pertemuan itu mengungkapkan bahwa laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi yang tertinggi pada tahun 2022 adalah penyimpangan prosedur mencapai 60%. Di posisi kedua, tidak memberikan pelayanan sebesar 17%, dan ketiga, penundaan berlarut sebanyak 9%. Lebih lanjut, Ali memaparkan nilai rata-rata penyelenggaraan pelayanan publik untuk Pemprov Gorontalo tahun 2022 berada pada kategori C dengan 72,65 poin. Nilai tersebut diperoleh dari rekapitulasi hasil penilaian pada 4 OPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial. Ini ada OPD yang harus berjalan. Saya akan kawal serius masalah ini. Makasih. Pejabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menjalani pemeriksaan kesehatan terpadu di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo pada Senin 5 Juni 2023. Pemeriksaan kesehatan ini juga diikuti oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Ismail Pakaya menjalani pemeriksaan kesehatan terpadu di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo pada Senin 5 Juni 2023. Pemeriksaan kesehatan juga diikuti oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemeriksaan kesehatan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran lingkar pinggang, tekanan darah, serta penyakit tidak menular. Ada pula pelayanan elektrokardiogram serta pemeriksaan oleh dokter spesialis jantung dan penyakit dalam. Pada kegiatan itu, Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo untuk melakukan pemeriksaan urin dan HIV. Hasilnya, Penjagut Ismail Pakaya bersama 27 pimpinan OPD dinyatakan negatif atau tidak menggunakan narkotika dan obat terlarang. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Gorontalo Abdul Muhars Daud menuturkan, tes urin tersebut merupakan bukti keseriusan Penjagut Ismail Pakaya untuk mendeteksi sejak dini penyalahgunaan narkotika oleh aparatur sipil negara, terutama para pejabat. Dari 35 nama yang disodorkan ke BNNP Gorontalo, masih tersisa 8 pejabat yang belum melakukan tes urin. Sebagian pejabat tersebut sedang mengikuti kegiatan penting dan lainnya bertugas keluar daerah.